dan kami takzimi Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fazar Nasution, Sarjana Sosial, yang telah jauh kita undang dari Kota Pinang. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan tausiah sekaligus memimpin doa penutup pada acara malam hari ini. Pak ya. Tes. Jam saya menunjukkan jam tengah 11 kurang 10. Artinya udah larut malam. Saya tanya dulu, ibu-ibu masih semangat, Bu? Bapak-bapak masih semangat? Semangat 2 orang. Anak-anak kami masih semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saya lihat ini. Jalan-jalan ke tebing tinggi. Mantap. Saya ulangi. Jalan-jalan ke tebing tinggi. Jangan lupa membawa roti. Bapak Ibu yang jawab salamku nanti, ku doakan segera berangkat umroh dan haji. Jalan-jalan ke Berastagi, jangan lupa singgah di rumah Wa'adi. Ibu-ibu yang tak jawab salamku nanti, ku doakan laki ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Bapak Ama kita. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Datuk Penghulu Kepenguluan Pasir Putih. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Bapak Manajer, Bapak Askep, para asisten yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Sehormat saya muliakan seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat di perusahaan perkebunan Cibaliung ini. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Ketua PHBI beserta kepengurusannya. Hormat yang sama kita sampaikan kepada seluruh panitia peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Badan Kemakmuran Masjid yang kita cintai ini. Hormat yang sama kita sampaikan kepada tercinta tadi anak kita Qori dan Sari Tilawah. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada MC yang luar biasa memandu acara kita dari jam 8 tadi sampai saat ini. Kemudian hormat yang sama sangat kita banggakan dan sangat kita apresiasi, yaitu kepada anak-anak kita tadi luar biasa perform mereka, menampilkan kreativitas mereka khususnya di Pondok 1 Cibaliung ini dan umumnya seluruhnya yang berada di perkebunan ini. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada tadi bapak-bapak tim hadroh yang menyentuh hati kita luar biasa. Kemudian seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah serta generasi harapan bangsa dan agama yang kami cintai. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah keistiqomahan, amin. Menjadi hamba yang lebih taat kita kepada Allah, menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih cinta kepada Rasulullah, dan kita khususnya di perusahaan ini menjadi karyawan yang betul-betul rukun, makmur, tentram, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini tidak ada kata dan ucapan yang keluar dari lisan kita selain ucapan rasa syukur ke ilahi Rabbi. Ayo kita tingkatkan rasa syukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Ya Allah ya Tuhan. Amin Bapak, amin. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Suka dua kali pula, amin. Janganlah suka dua kali. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Nah Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, oh Ustadz, apa yang mau kami syukuri Ustadz? Kebun enggak lebar, rumah enggak besar. Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, kata Rasul ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani makhbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang
Pertama kata Rasul, manusia ini sering melupakan nikmat sehat. Sehatnya orang ibu kan suka 2 kali kan? Sehatnya orang ibu. Sehatnya orang ibu. Alhamdulillah. Sehatnya orang bapak. Alhamdulillah. Anak-anak kami sehat. Bapak ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, kesehatan ini nilainya sangat berharga. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ia katakan, wal afiyatu hiya a'la darajatir rizki. Kesehatan itu adalah rezeki yang derajatnya paling tinggi. Kita buktikan. Mohon maaf tadi Pak Datuk Penghulu sudah menyampaikan bahwasanya beliau ini pernah cuci darah ya Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan kita doakan Datuk Penghulu ini sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Kesehatan ini orang tuaku yang dimuliakan Allah sangat berharga. Orang yang kaya banyak hartanya, kalau sudah kena penyakit ginjal, kena penyakit tumor, kena stroke, kena diabetes, dijualnya semuanya hartanya itu supaya bisa berobat ke luar negeri. Ini kan betul. Kadang-kadang kan sering Pak kita dengar, udah kemana bapak itu? Oh dengar-dengar ke Jakarta. Oh salah, bukan ke Jakarta. Kemana? Ke Penang. Ngapain? Operasi. Inilah pentingnya nikmat kesehatan Ustadz. Lalu bagaimana orang yang susah? Orang yang susah demi untuk mendapatkan kesehatan dia akan rela berhutang supaya bisa berobat, supaya mendapatkan kesehatan. Betul? Jadi orang tuaku yang dimuliakan Allah, bagi di banyak kita di kampung ini, di perusahaan ini, inilah kita yang datang. Apakah ada yang tak datang? Pasti ada. Kenapa tak datang? Dikarenakan mungkin sedang sakit. Mak tukar lagi bah. Mak agak ragu aku ini. Habis ini tukar lagi enggak ini? Mak tukar nih lagi bagawat kita. Tukar nih enggak apa-apa lah, asal jangan amplop lah ketukar. Sakit kali kadang kepala awak, Pak Ama, Pak Manajer, pernah saya begitu. Saya pulang ceramah, disalamkan waktu amplopnya agak jauh sedikit, cerita amplop sedikit ya. Disalamkan waktu ini Ustaz, iya aku bilang, gak mungkin lah aku buka di situ kan. Jangan sampai aku mau ambil di perjalanan, aku buka lah. Rupanya 300.000, mak dalam aku pikir. Ketimpanya kami ini aku pikir. Jadi rupanya, aku telepon sogan aku kan, pala pula sampai rumah di teleponnya. Bunyilah HP ku pula, tang nang 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 nang, tuk 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 tuk, tang nang 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 nang, tuk 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 tuk. Angkatlah pula kan. Halo, halo aku bilang, halo Ustaz, ini panitia dari acara tadi. Apa itu Pak? Aku bilang, kayaknya salah amplopnya ya Pak. Bukan lagi salah, aku bilang, memang salah aku bilang. Kayaknya lagi katanya pula. Iya Ustaz, itu rupanya amplop untuk kori ketukar sama Ustaz. Kenapa kamu tukar? Aku bilang, bukan kami yang menukarnya, salah kasih waktu katanya. Udahlah Ustaz, kirim aja nomor rekeningnya biar kami transfer. Jadilah aku bilang. Makanya aku bilang, aku ingatkan, biarlah mik bertukar, amplop jangan bertukar. Bercanda ini Pak, nggak usah pala bapak pikir Ustaz ini amplop aja aku Pak, ceramah. Nggak peduli aku amplopnya itu, yang penting isinya. Kalau amplopnya itu dibuangnya itu, yang penting isinya, bukan uangnya, penghargaannya. Hidup ini harus saling harga menghargai orang tuaku yang dimuliakan Allah. Jangan kita saling merendahkan, tapi harus saling harga menghargai. Bagaimana cara menghargai? Bukan dengan uang saja, akan tetapi dengan cara kita memuliakan dia. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, kesehatan ini sangat berharga. Makanya betul-betullah kita jaga, kata Rasul, wasihataka qabla saqamika. Ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya Allah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, Abu, ibuku, kesehatan itu bukan hanya datang dari makanan yang bergizi. Mohon maaf, ternyata dokter spesialis penyakit dalam pun kena uji juga, kena amputasi kakinya. Saya pernah di Medan jumpa sama dokter, diamputasi kakinya. Saya tanya, kenapa dok? Saya kena diabetes Ustaz katanya, pas ceramah kami sana. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Kesehatan itu bukan hanya makan yang bergizi. Pagi telur rebus 3, daging, tak apa-apa dimakan, wah itu kan gitu kan.
nanti malam siang sayuran apa segala macam. Bukan hanya itu hanya bagian daripada usaha kita menjaga kesehatan. Yang paling terpenting menjaga kesehatan itu adalah jaga hati kita ini, jaga pikiran kita ini, karena sumber penyakit itu dari dua hal, yaitu hati dan pikiran. Kalau hati kita kacau, hati kita kotor, maka pikiran kita ini pun akan rusak. Makanya jauhkan sifat iri, dengki, tamak, pungam, sombong. Kalau ada sifat ini dalam hati kita, inilah yang menggerogoti hati kita sampai hancur sehingga menimbulkan penyakit yang sangat parah. Maka manfaatkan kesehatan ini, jaga kesehatan ini dengan berzikir kepada Allah. Seringkanlah berzikir subhanallah, ayo, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ayo, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seringkanlah berzikir, sirami hati kita ini dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, dengan mengingat aku maka hatimu akan tenang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, segera Allah sembuhkan penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat sempat. Nikmat sempat ini sangat penting. Banyak waktunya, sehat badannya, tapi tak datang dia. Kenapa tak datang? Karena tak ada niat. Karena amal ibadah itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya Bu, kita harus niat datang kemari, harus pasang niat lillahi ta'ala, ingin beramal ibadah, ingin menghubungkan tali silaturahim antar sesama kita yang ada di perkebunan yang payah lah pula nama kebun ini, apa namanya, Cibaliung. Pas kan? Payah kali Cibaliung. Saya tadi paham apa Cibaliung ini, Pak, aku bilang nantilah Ustadz katanya. Orang tua aku yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang yang tak datang hari ini rugi dia. Tahu dia ada acara pembacaan, ada acara tabligh akbar, tak datang dia, padahal sehat badannya, banyak waktunya, rugi dia. Bahkan kata Rasulullah dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kata beliau, di antara orang yang celaka adalah orang yang memandang rendah urusan agama. Salat malas, ngaji malas, Isra Mi'raj malas, maulid malas, melayat malas, kulhu malas. Pala mati nanti dia barulah tahu dia nggak ada yang datang. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, sering ku sampaikan, sesedih-sedihnya kita pesta sunyi yang datang, Bu, lebih sedih lagi ketika kita meninggal sunyi yang melayat. Inilah pentingnya pergaulan. Inilah pentingnya menghubungkan tali silaturahim antar sesama kita umat Islam dan antar sesama kita manusia. Saling menghubungkan tali silaturahim. Kenapa? Supaya banyak mendoakan kita. Kalau kita meninggal dunia nanti, Bu, contohnya lah suami ibu meninggal, karena ibu orangnya nggak mau bergaul, 4 orang yang datang melayat, sedih nggak? Sedih, Pak. Meninggal orang tua kita, Pak, karena kita orangnya nggak mau bergaul, 5 orang yang datang. Pernah kejadian, Ustadz? Pernah. Bahkan saya alami pribadi, di telepon saya, Ustadz tolong orang tua saya, Ustadz tak ada mengurusnya. Rupanya, mohon maaf, bukan buka aib kita, saya bilang, cuma menjadikan ikhtibar kepada kita. Selama hidup Uwa ini nggak mau bergaul, ngelekson aja nggak mau ngelekson. Ayo, Bu, yang habis baterai keretanya, beli baterai kereta. Jumpa kawan, bilang assalamualaikum, bilang, jangan sombong. Ini kadang-kadang nampak nih berkawannya, diam dia, tak dia pakannya, klekson, Bu, klekson. Assalamualaikum bilang, jangan senggakkan, woi, jangan gitu. Tapi harus pakai assalamualaikum, ya Bu, klekson ya Bu. Masih ada baterai kereta Ibu kan? Kalau nggak ada belikan, ya Bu. Semalam aku ganti baterai sekitar 250 yang asli.
Nah, kalau yang second mungkin 80.000 dapat. Klekson kita pun gitu Pak, jumpa kawan kita klekson, titit, tit, itu kan aja. Kadang-kadang kawan ini nggak dengarnya mengklekson kan gitu. Bukan apa-apa Bu, betul nggak? Klekson itu tandanya kita menegur dia. Jadi tidak boleh sombong. Apalah yang mau sombongkan dalam hidup ini? Apalah mau sombongkan? Aduh ya Allah Tuhanku, tidak ada yang mau kita sombongkan. Emas, intan, berlian, pangkat dan jabatan itu semua amanah dari Allah yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah. Oleh karena itu punya kita hanyalah amal ibadah. Itulah yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Maka sering ku sampaikan, apa bedanya menghadiri artis sama menghadiri penceramah? Ini sering ku sampaikan. Inilah kadar keimanan kita. Kalau artis yang datang luar biasa, jam 12 malam artis nyanyi, jam 5 subuh waktu udah di situ. Takut dia tak ada tempat berdiri. Berdiri loh, bukan duduk. Kalau majelis taklim kan dikasih tempat duduk, dikasih air minum, dikasih kue, luar biasa. Nonton artis Bu, kering-keringan leleh rawat di situ. Baru-baru ini Pemkab Labuan Batu Selatan dalam rangka ulang tahun Pemkab mengundang King Nasar. Tahu Ibu King Nasar? Nggak ada yang tahu sini King Nasar. Siapa lah pula? Ya itu tahu nih Bu, artis kan. Main nih Bu, datanglah pula si Nasar. Banyak yang minta salam. Tapi kalau Ustaz datang, tak ada menyalam-nyalamnya itu. Berjalan Ustaz bisa tengok nggak tengok orang itu gak mau menyalamnya. Orang tua yang dimuliakan Allah. Apa lagi ini? Bentar-bentar air gitu. Ini sering ku sampaikan pula ini dalam ceramah aku. Kenapa lah banyak Ustaz bermatian? Gila gara-gara air putih aja lah minumannya. Tengah malam begini apa enggak masuk angin gembung mati. Makanya banyak Ustadz yang mati gara-gara minum air dingin. Gak rupanya bisa panitia ini masa air panas. Biar aku yang pergi ke dapur masa air panas. Kalau udah tengah malam gini ini nggak cocok diminum. Mati awak, mati kosong lambung awak meninggal. Enggak seluruh itu. Cuma ya pikirkan juga lah. Gak ada itu ecek-ecek itu. Walah, gak usah serius-serius sekali kita acara ini, gak usah formal-formal kali. Kita sama kita nih, untuk kita nih. Tepuk tangan dulu untuk perusahaan kita ini, luar biasa. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, datanglah pula si Nasar. Jam 12 malam dia menyanyi. Seperti mati lampu ya sayang. Oh, ibu-ibu di luar. Tapi kalau Ustadz tak ada pala begitu-gitu. Sering ku sampaikan Pak, apalagi ada jarket di wilayah kita. Waduh luar biasa. Sini sering ada jarket. Sering kan? Ting nang nang ting ning tung rung nong ting nang 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 tang rung nong ting nang 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 tung rung nong ting nang 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 tang. Wah! Masuk endang buaya putih. Masuk endang harimau meloncat. Ujung-ujungnya semua jadi bencong orang tuh tengok. Ustaz, apakah jarket itu salah? Enggak, itu budaya kita, orang kita Jawa. Kalau kami orang Mandailing ada namanya budaya endeng-endeng. Endeng ni endeng baya situ koni dondong ahana di konang si bujing nalolong. Betul? Tapi maksudku gini Pak, maksudku gini Bu. Jangan lebih ramai acara kebudayaan dibandingkan acara keagamaan. Itu yang salah kita. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa antusiasnya masyarakat. Ya Allah, aku itu lewat agak payah aku. Walaupun kecil badan, kalau udah tumpat kayak gini gak bisa aku lewat. Kan itunya pun luar biasa. Ada kadang-kadang kita Pak ceramah, nggak ada yang datang. 4 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Ya Allah Tuhanku, panitia sudah bersusah payah. Apalagi nih panggung kita megah ini. Tadi ketua PHBI menyampaikan berapa juta tadi Pak? 77 juta habis anggaran ini. Anggaran untuk Ustadz ada nggak sih? Ada? Nggak ada. Seluruh kita ini. Ini ceramah ini Pak, nggak boleh terlalu lurus. Sering ku sampaikan kalau ceramah tabligh akbar terlalu monoton, dikhawatirkan jamaahnya setruk semua.
Inilah pentingnya harus ada lawak-lawaknya sikit. Cuma kadang-kadang mohon maaf Pak, saking lawaknya Ustadz itu, pulang pun dia ditanya lakinya, kan lakinya nggak datang. Ditanya sama biniknya, oh dek apa tadi yang sampaikan Pak Ustadz? Apa tadi dek? Itu aja yang didengarkan orang itu. Makanya harus 50 lawak, 50 isi. Nah, pertanyaannya, apa tahan lagi orang bapak ibu melanjutkan acara kita ini? Nah, baik. Luar biasa, jangan kita begitu. Acara keagamaan harus lebih semangat kita, luar biasa. Kenapa? 1 tahunnya sekali kita adakan Isra Mi'raj ini. Maulid Nabi 1 tahun sekali. Maka ayo kita yang punya harta sedekahkan, infakkan, tak apa yang ada situ. Tak akan pernah dirugikan Allah, tak akan pernah ditumpurkan Allah. Orang yang bersedekah di jalan agama fisabilillah pasti dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini semakin meningkatkan sedekah kita, karena sedekah itu kata Rasulullah mampu memperpanjangkan umur, mampu memudahkan ketika kita sakaratul maut. Sedekah itu juga mampu mengundang, membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita manfaatkan nikmat yang dua ini dalam kehidupan kita sebelum kita kembali kepada Allah, kesehatan dan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita, dalam berkeluarga contoh kita Rasulullah, dalam lingkungan contoh kita Rasulullah, dalam pekerjaan contoh kita Rasulullah, karena beliau adalah contoh yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Ayo, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil batri ya Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, tandanya berhasil acara kita ini bukan hanya sekedar seremonial belaka. Kalau kita buat acara prinsip kita yang penting mengadakan, maka rugi kita, berarti habis diadakan bubar. Apa tujuannya Ustadz? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Ini tujuan kita buat acara. Jadi di antara yang tiga ini tak menambah mulai malam ini, berarti kita gagal total dalam melaksanakan acara kita ini. Ini sering saya sampaikan. Jangan Pak, kita ini datang Isra Mi'raj, besok subuh sunyi masjid ini macam kuburan, berarti gagal. Artinya apa? Harus ada tujuan utama, yaitu yang saya sampaikan 3 hal tadi. Kalau 3 hal ini semakin meningkat dalam kehidupan kita setiap acara ini, insya Allah kita akan menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, sering ku sampaikan dalam ceramahku, ada 3 deking yang paling kuat dunia sampai akhirat. Deking yang paling kuat bukan uang, bukan orang dalam, bukan pula dukun. Isra Mi'raj salah satu hikmahnya adalah menguatkan akidah, keyakinan kita kepada Allah. Banyak orang berprinsip kalau nggak ada uangmu 350 juta, nggak akan jebol anakmu polisi biar tahu kau. Katanya begitu. Ada. Kalau nggak ada nggak ada uangmu 100 juta, nggak akan jebol anakmu PNS. Hati-hati, ini syirik, musyrik, menduakan Allah, meyakini ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah. Banyak orang yang jebol PNS, limper diboleh 7, tahu ibu, limper dibolah 7. Yang paling kecil uang itu, nggak ada keluar uang ayah mamanya, tapi lolos anaknya polisi, lolos tentara, lolos dokter. Kenapa? Inilah tadi kekuatan Allah. Maka yang pertama deking yang paling kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kita ini manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun di antara kita hamba Allah ini yang tak diuji. Bahkan para nabi dan rasul diuji Allah. Apalagi lah kita hamba biasa. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, mau enggak dia bersedekah, mau enggak dia berinfak, berwakaf. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, mau enggak beramal ibadah. Orang yang berilmu diuji dengan ilmunya, diamalkannya enggak. Seorang pejabat diuji dengan jabatannya, amanah, adil atau enggak. Seorang suami diuji dengan istri dan anaknya. Seorang istri diuji dengan suami dan anaknya. Seorang tetangga diuji dengan tetangganya. Hidup ini adalah ujian. Maka ketika kita diuji oleh Allah, bagaimana sikap kita seorang mukmin? Yaitu sabar dalam menghadapi ujian, ikhlas dalam menghadapi ujian, perbanyak doa di dalam solat. Wasta'inu bis sabri was salat. Mengadu kita kepada Allah, bukan mengadu kepada media sosial. Akhirul zaman, kalau kita lihat perkembangan di media sosial, Abu, aku yang hebohnya aku ceramah dah, kalau aku nggak didengarkan, lukulah sakit kepala aku. Udah Bu. Pada terjadi di media sosial ini sikit-sikit mengadu. Suamiku udah 3 hari nggak pulang. Ngapain bilang-bilang sama orang suami nggak pulang? Anakku bandal segala macam. Ngapain kita ceritakan ke media sosial anak kita bandal? Aturannya nggak tahu, orang jadi tahu. Mohon maaf orang tuaku yang dimuliakan Allah. Hari ini kita lihat di media sosial sudah banyak kali tindakan kriminal, pembunuhan, pemerkosaan, luar biasa sudah banyak terjadi. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Ternyata kata Rasul, ini adalah tanda-tanda kiamat. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya pembunuhan. Apa penyebab pembunuhan itu? Inilah tadi diantaranya yang paling besar saat ini adalah yaitu pertengkaran di dalam rumah tangga. Mohon maaf, bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan, bukan mengajari pemain bola menyipak bola. Kita hanya saling mengingatkan. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, baru-baru ini Pak terjadi di Asahan, dibunuhnya bininya mati, dipijak-pijaknya, diopaskannya kepalanya ke kamar mandi itu mati. Mohon maaf orang tuaku yang dimuliakan Allah, khususnya para suami yang suka KDRT, ingat istrimu itu adalah kekasihmu dunia akhirat, bukan musuhmu. Kadang-kadang begitu, ditamparnya biniknya, dipijaknya biniknya, dimaki-makinya biniknya, padahal ini adalah kekasihnya dunia akhirat. Tapi itu semua Bu, mohon maaf, ada sebab, ada akibat. Suami mana yang gak ngamuk, pulang mendodos, pulang ngegrek? Mohon maaf, sampai ke ini karena kita di perkebunan. Suami mana yang gak ngamuk, pulang ngegrek, pulang mendodos. Assalamualaikum, tok tok tok, gak dibuka pintu. Assalamualaikum, tok tok tok, gak dibuka pintu. Assalamualaikum, tok tok tok, gak dibuka pintu. Diintip dari jendela biliknya. Salah. Rupanya sudah main tik tok tok. Udah joget-joget TikTok biliknya situ. Dipasangnya HP di meja. Janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ya Allah, pala nggak ditikamnya mati, biniknya mati, pasti mati. Awak sudah capek, udah kerja seharian, keringat bercucuran semuanya, makan nggak disiapkan, pulang nggak disambut. Wajar suami itu mengamuk. Aku pun kalau begitu binikku kuikat, masukkan goni, buangkan ke laut sana. Tolong ya Bu, Ibu, tolong Bu, hargai suami kita, hormati suami kita, muliakan suami kita Bu, karena mereka adalah imam kita. Tapi tengok suaminya, kalau suami tukang tikam, tukang bacok, tukang pijak, segala tukang diborongnya, maka ingat, wajib ibu membela diri. Makanya aku sampaikan dalam ceramahku, seorang istri zaman sekarang ini tidak cukup belajar berhias diri,
Tidak cukup belajar make up, harus belajar silat, belajar taekwondo, belajar karate. Kenapa? Karena hari ini tindakan kriminal itu bukan hanya di tempat-tempat yang sunyi, bahkan di rumah sendiri itu sudah terjadi. Jadi kalau suami ibu mau menampar ibu, bisa ibu tangkis. Ku tampar kau ya? Belajar silat ibumu. Ketika suami ibu mau main KDRT, piting mati, langsung piting mati. Jangan kita lemahkan. Ku sampaikan Pak, perubahan zaman ini luar biasa. Jangan mentang-mentang istri ini lemah, suka-suka kita bantu, kita pijat, tahap. Belajar ibu silat. Ajukan permohonan ke perusahaan, buat undang pelatih silat. Main. Ha, katanya, ha, bilang. Ya Bu, jangan hanya belajar make up, nguruskan badan. Abu, pagi-pagi senam. 1, 2, 3, 4, 5. Belajar ibu silat. Nggak tahu nanti naas ibu, rumah apa suami ibu naik, tensinya naik, darahnya 400. Ditamparnya ibu, pak, nggak mempan. Kenapa? Ibu pemain karate, patahkan ginjalnya langsung. Aku pahit-pahit aku sampaikan. Karena aku tengok Pak aku di media sosial aktif, aku di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Twitter. Ceramah kita nanti diupload di YouTube Ustadz Fajar Official. Potong-potongan nanti kita upload di TikTok Ustadz Fajar Nasution. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan tengok aja. Zaman ini sudah zaman modern. Dakwah itu tidak cukup mulut ke mulut, tapi harus kita gunakan dengan bijak media sosial sebagai platform tempat kita, wadah kita, baik itu berbisnis, baik itu berdakwah dan lain sebagainya. Ya Bu, apalah pula Bu? Jangan lupa like, subscribe, komentar. Kalau menambah nanti subscriberku berarti dari apa, dari perusahaan ini. Kalau menambah memang yang parah-parahan orang sini berarti. Ya Allah, jangan gitu. Ya Bu, ingat ya Bu, mulai besok buat proposal permohonan mengundang pesilat. Ya Bu, main karate ya Bu. Ya Bu. Nah, amalkan ya Bu, jangan hanya berhias Bu, nggak cukup. Mainkan karate ibu, mainkan taekwondo ibu, mainkan silat ibu, patahkan ginjal bapak ibu. Biar tahu dia dulu. Karena apa? Bukan apa-apa. Rasulullah memuliakan seorang wanita. Tadi kan sudah dimainkan anak. Apa tadi? Ummuka. Datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kumuliakan wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Baru siapa lagi Rasul? Abuka, baru ayahmu. Artinya apa? Kemuliaan seorang wanita itu sungguh diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Tapi ingat tadi poinnya, tidak ada bahasanya, tidak ada asap dikarenakan ada api, gitu ya bahasanya. Intinya ada sebab dan akibatnya. Ya Bu, ingat, seorang istri ketika berantem dengan suaminya, pulang ke orang tuanya, itu bukan solusi, itu menambah masalah yang besar. Banyak saat sekarang kayak gitu. Jangan sikit-sikit berantem, pulang ngadu, aku kena pijak, katanya pula. Ngadu pula dia. Kalau seorang istri mengadu kepada orang tuanya, itu bukan menyelesaikan masalah, itu menambah masalah lebih besar lagi. Cukup mengadu kepada Allah. Selagi masalah itu masalah ringan. Kalau kena balbal pula ibu, tahu balbal? Kena banting ibu macam si Lesti. Abang banting dedek bang, pijak dedek bang. Datang si beliau pula diangkatnya si Lesti, ngap campakkannya, bah, mengadu juga dia. Artinya selagi wajar, masalah ekonomi itu biasa, masalah mulut itu biasa. Tapi kau udah KDRT, jangankan ke orang tua, melapor ibu kepada polisi, selesai. Ini hanya edukasi. Tapi alhamdulillah di perkebunan kita tak ada yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama rankingnya adalah Allah. Yang kedua adalah perbanyak solawat, karena solawat itu memudahkan rezeki. Kita pas duduk-duduk di teras contohnya kan, perbanyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat solawatku ini sembuhkan lelakiku. Ya Allah, berkat solawatku ini sembuhkan penyakit orang tuaku. Ya Allah, berkat solawatku ini aku pengen beli rumah, pengen umroh, pengen haji. Ya Allah, tolong anakku, loloskan polisi, loloskan dokter, semuanya. Kenapa? Itu janji Rasulullah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasul, 100 kali dalam sehari semalam, maka 30 hajatnya Allah kabulkan. Ya Bu, perbanyak solawat. Kita pun begitu Pak, dalam bekerja kita ya Pak.
Kadang-kadang nggak tahu kita Pak, karena kita nggak siap, kita dosa, jatuh egrek. Tapi dengan berselawat kita Pak pasti terhindar daripada musibah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang ketiga dekingnya adalah orang tua. Sering ku sampaikan kepada anak-anak kami yang hadir di sini, kenapa mik kita ini mau pecah apa nantinya enggak? Ini aja aku dari tadi. Seluruh biasa itu. Biasa itu. Kan tidak mengagai kita yang main ini. Tapi kalau biduan aku tengok tak ada story, kalau lawak story, orang tua yang cecek itu. Jadi yang ketiga adalah orang tua. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, kalau mau engkau sukses tak cukup dengan belajar, tak cukup dengan pencapaian akademikmu S1, S2, S3, bahkan doktor, profesor. Tapi kalau hati kedua orang tuamu engkau sakiti, maka engkau hina di dunia, sengsara engkau di akhirat. Maka sering ku sampaikan kepada adik-adikku, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, kalau mau sukses, jalan potong paling cepat sukses adalah melalui orang tua. Maka banyak orang yang sukses bukan pintar dia, tapi karena dia muliakan orang tuanya, Allah tolong dia, Allah muliakan dia. Hari ini sudah banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak tega membunuh orang tuanya, banyak sekali. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa? Karena tak ada lagi iman dalam hatinya, tak ada lagi rasa syukur di hatinya. Maka orang tuaku yang dimuliakan Allah Pak, walaupun kita kesibukan kita bekerja Pak, jangan pernah kita lupakan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah investasi terbesar. Harta akan kita tinggalkan, akan dihabiskan oleh anak. Tapi kalau anak yang soleh dan solehah ini Pak, inilah yang mengalirkan pahala kepada kita ketika kita meninggal dunia nanti Pak. Inilah yang mengalirkan pahala kepada kita. Uang kita akan dihabiskan mereka, emas ibu semuanya akan habis kalau anak kita anak yang durhaka. Tapi kalau anak yang soleh soleha, inilah yang mengalirkan pahala pertolongan kepada kita, yang meringankan azab kubur kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution, usia 29 tahun, tinggal di Kampung Banjar 2, Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Alhamdulillah sudah memiliki 2 orang putri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, amin. Pertemuan yang mendatangkan kasih sayang Allah dan Rasulnya. Pertemuan yang menambah rezeki kita, rezeki halal dan thayyibah, berkah, sehingga kita bisa berangkat ke Makkah dan Madinah, amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang menjadikan kita di perusahaan ini semakin rukun, semakin tentram, jauh daripada mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengaji sedikit. Hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah, dalam kitab Ad-Dardir dijelaskan, adalah perjalanan Rasulullah, perjalanan yang agung, perjalanan yang suci, perjalanan yang enggak masuk akal, akan tetapi harus diterima oleh iman. Awal penyebab di Isra wal Mi'raj kan Rasulullah adalah dikarenakan tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan, yaitu meninggal Abu Thalib sebagai paman Rasul. Yang kedua adalah meninggal Khadijah sebagai istri tercinta. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka sangat wajar ketika orang tua kita meninggal kita menangis, mencucurkan air mata. Istri kita meninggal kita menangis, suami kita meninggal kita menangis. Maka ada orang salah nonton YouTube, salah nonton ceramah di media sosial. Ini kan banyak ceramah-ceramah yang tidak sepaham dengan kita ditonton, yang awam. Katanya nggak boleh menangisi orang yang meninggal. Datang pula ibu ini salah kaji, mati lakinya, senyum dia. Oh bang, aku nggak boleh nangis ya bang. Selamat ya bang, udah meninggal. Semoga masuk neraka ya bang. Salah kaji. Inilah pentingnya guru. Kata Rasulullah, orang yang belajar tanpa guru berarti gurunya hantu, setan. Hati-hati. Walaupun saat ini ilmu teknologi begitu canggih, ada namanya kecerdasan intelijen, ada namanya AI, ada nama chat GPT. Ini kan semua adalah instan. Tapi ingat, terkait tentang agama, jangan coba-coba dari media sosial, jangan coba-coba dari Google. Kita apakan sendiri Al-Quran. Ingat, bisa kita nanti sesat. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Jangankan kita manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul ketika ditinggalkan keluarga tercinta menangis, mencucurkan air mata. Maka saking sedihnya Rasul, Allah menghibur Nabi kita Nabi Muhammad.
lewat Isra wal Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan, Mi'raj artinya adalah naik. Perjalanan apa? Perjalanan agung. Subhanalladzi asra bi'abdi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada suatu malam minal masjidil harami ilal masjid aqsa. Siapa kawan Rasulullah? Yaitu sahabatnya malaikat Jibril. Siapa lagi? Yaitu buruk sebagai kendaraan. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, siapa yang pertama membenarkan perjalanan Rasulullah ini? Itulah sahabat khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, yang digelar As-Siddiq, artinya benar. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Kalau kita ingin menyebarkan berita, maka periksa dulu berita itu apakah sudah betul, apakah sudah pasti. Jangan asal share, jangan asal bagikan. Kenapa? Bisa kita mendapatkan dosa jariah, dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Akhir zaman ini adalah sudah zamannya fitnah. Sudah banyak yang difitnah supaya hancur karirnya, supaya hancur apa instansinya dan lain sebagainya. Kenapa? Fitnah akhir zaman adalah handphone ini. Nah, jadi orang tuaku yang dimuliakan Allah, pendek ceritanya, berangkatlah Rasulullah mulai dari minal masjidil haram ilal masjid aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, sampai tempat yang paling tinggi disebut dengan Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah dan mendapatkan risalah yang namanya solat. Maka yang sampaikan tadi Datuk Penghulu intisari, sampaikan Bapak Ahmad tadi, intisari daripada Isra Mi'raj ini adalah mari kita tingkatkan amal ibadah solat kita. Buah manggis, buah rambutan, si mait menangis karena perbuatan. Layang-layang di atas awan, si mait menyesal karena tak sembahyang. Ya Allah, apalagi bentar lagi mau bulan suci Ramadan kita. Mari Pak, kita ramaikan masjid kita. Ada kadang orang selama hidup tak pernah ke masjid, begitu meninggal dia bersolatkan di masjid, nggak ada gunanya. Solat jenazah itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Artinya sekelompok orang mengerjakannya udah sah, nggak mesti satu kampung mengerjakan solat jenazah. Apa yang fardu ain? Itulah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Apa syarat wajib solat? 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal. Kalau 3 poin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ada sama kita, berarti wajib kita mengerjakan sholat. Kadang-kadang kita lalai mengerjakan sholat. Datang muadzin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sibuk, Bu. Kita sedang sama kawan kita ngosip, nggak peduli kita sholat. Dipanggil lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ada waktu Pak lewat, kita kadang-kadang mencatur. Ya Allah, Ustaz, tahunya kami sholat itu wajib, tapi kayaknya Ustaz memang malas sekali. Apa yang menyebabkan kita malas sholat? Dalam kitab Tanbihul Khafilin karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau, penyebab orang malas sholat dikarenakan mudahnya dia digoda oleh syaitan. Jadi Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika azan berkumandang, ketika waktu sholat datang, maka para syaitan, para iblis ini akan berpencar, membisikkan kepada telinga kita, nanti aja kau sholat, masa aja dulu, bentar lagi lakimu pulang. Siapkan aja sawitmu ini, nanti aja kau sholat. Akan dia bisikkan supaya kita mengakhirkan sholat. Jujur kita, kadang-kadang waktu subuh jam 5 kita sholat jam tengah 6, lalai kita. Kadang-kadang zuhur tengah 1 kita sholat tengah 2. Kadang-kadang asar jam 4 kita sholat tengah 6. Kadang-kadang maghrib sholat tengah 7 kita sholat jam 7. Kadang-kadang isya jam 8 kita sholat jam 10 malam. Lalai kita. Makanya Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat,
yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Artinya apa? Perkara dunia ini jangan targetkan 4 tahun harus terbeli rumah, 5 tahun harus terbeli mobil, jangan. Itu yang melalaikan kita dalam urusan akhirat. Utamakan akhirat. Kalau kita utamakan akhirat, maka dunia akan ikut. Kita utamakan dunia, maka akhirat akan tinggal. Artinya apa? Definisi ibadah itu kan bukan hanya sholat. Definisi ibadah bukan hanya zakat, bukan hanya puasa. Akan tetapi bekerja pun kita, apalagi di kebun tercinta ini bekerja, kita mencari nafkah, ini ibadah. Apabila kita gandeng dengan rutinitas kita, contohnya memulai pekerjaan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengakhirkannya ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini juga amal ibadah. Jangan pernah kita lupakan sholat, orang tuaku yang dimuliakan Allah, karena sholat inilah nanti amal pertama yang dihisab di hadapan Allah. Walaupun banyak kita bersedekah, banyak kita berinfak, bolak-balik kita Mekah Madinah, umroh haji, tapi ketika pulang kita melaksanakan umroh dan haji, tak melaksanakan sholat, maka kita mendapatkan kerugian yang besar. Kita bersedekah 8 ton beras setiap Jumat. 8 ton ini tidak bisa menggantikan 1 rakaat sholat wajib kita yang tertinggal. Ingat, yang bisa digantikan hanyalah puasa. Sholat ini tak ada keringanan. Harus betul-betul kita laksanakan. Kalau udah tertinggal, maka kodo ganti. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ingat, bentar lagi kita Ramadan. Mari ramaikan Ramadan kita ini. Kita sambutlah bulan Ramadan ini dengan hati yang bergembira. Sambutlah bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Bersyukur serta gembira pada Allah yang kuasa. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, apa persiapan kita menyambut Ramadan? Yang pertama yaitu bersihkan hati dengan bertaubat. Sambut Ramadan ini dengan hati yang bersih, karena Ramadan ini bagaikan tamu. Kalau datang tamu kita ke rumah, pasti akan kita bersihkan semua ruang tamu, halaman, segala macam kita sapu, masakan enak-enak, betul? Bu, sering kusampaikan, Bu, jangan beda-bedakan tamu yang kaya dengan tamu yang miskin. Kadang-kadang ada begitu, tamu yang kaya naik Fortuner, belum lagi sampai ini Fortuner udah berdiri waktu situ. Tapi kalau kadang tamu yang susah, nyuruh masuk pun gak mau, masuk gak mau. Hati-hati kita zolim, karena kata Rasul, tanda-tanda orang yang beriman adalah yaitu meyakini kepada Allah, yakin kepada hari kiamat, dan memuliakan tamunya. Ya Bu, jangan tamu yang kaya kita masakkan enak-enak, masak daging, beli pisang, beli anggur, semua dibeli. Ini udah biasa dimakannya, Bu. Ibu, wah, aku tengok dulu apa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bah, teh manis bah. Siapa mau tadi? Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, sedikit lagi Pak, siap lagi, aman deh ini. Tahan Ibu mengantuk Ibu ya. Siapa yang bubar sebelum Ustadz siap ceramah, saya doakan gak bisa dia tidur selama 7 hari 7 malam. Kadang ada gitu Pak, ada kadang gitu Pak. Di tengah ceramah pulang dia jalan potong pelan-pelan dari belakang. Gak tahan lagi dia Pak, ngantuk katanya. Tapi kalau menonton artis tak ada ngantuk-ngantuknya. Ini aku doakan, sering aku doakan kayak gitu. Ya, gak bisa tidur 7 hari 7 malam. Terbuka aja matanya. Datang suaminya, kau kenapa deh? Gak tahu aku. Kau semalam dengarkan ceramah. Iya. Terus kau memang udah siap ceramah baru pulang? Enggak siap, aku pulang Bang. Loh, tapi kan Ustadz bilang kalau pulang belum siap ceramah, Ustadz doakan nggak bisa tidur 7 malam. Iya Bang, ngantuk kali loh Bang, abang pulangnya nggak mikir loh, katanya pula sama lakinya.
Artinya apa? Jangan kita setahun sekalinya ini, ya, bentar lagi. Nah, orang tua yang dimuliakan Allah, bersihkan hati kita dengan bertaubat. Makanya ada tradisi kita orang Jawa, dan tradisi ini sudah menyebar kepada semua suku yang disebut dengan punggahan. Udah punggahan ibu? Punggahan. Wak ngadino sama Kak Lastri bawa terong, bawa nasi uduk, ayam penyet. Datang Kak Butet bawa Indomie aja dia. Disatukan dari sini semua sama-sama dimakan. Nah, ingat, menyambut Ramadan itu bukan hanya satu hari setelah Ramadan. Para Rasul itu, para sahabat Rasul menyambut Ramadan 6 bulan sebelum hari H. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah sambut, persiapkan semua. Nah, maka bersihkan hati kita. Ayo saling memaafkan. Sama Allah kita bertobat, bangun tengah malam, sholat tahajud, istighfar. Tapi ingat, ada yang lebih besar dari itu adalah ketika ada hak orang lain kita tahan. Ingat, mohon maaf, kita yang mungkin, mohon maaf jangan tersinggung, kita yang memiliki utang, selesaikan utang kita. Kenapa? Karena ini adalah hak orang lain. Makanya ada kadang peribahasa, gaya elit, bayar hutang sulit, kata waktu pula, disindir-sindirnya di media sosial. Ya, ingat, membayar hutang itu lebih wajib daripada sedekah. Bukan berarti nggak boleh sedekah, boleh. Hati-hati orang tua yang dimuliakan Allah. Bersihkan hati kita. Kita harus saling memaafkan. Bukan hanya hari raya minal aidin wal faizin. Bang, minta maaf Bang. Mana salah aku sama kamu Bang? Baru tahu kau ini katanya pula. Kadang-kadang mau lebaran baru minta izin. Dari sekarang minta izin ibu sama suami ibu. Ya bu, sekuampu kasih sama ibu amalan bagi seorang istri supaya bersih dosanya kepada suaminya. Setiap malam mau tidur bu, amalkan yang kubilang ibu. Minta izin ibu sama suami ibu. Kita pun begitu Pak. Jadi seandainya bu ibu meninggal pas tidur atau besoknya ibu husnul khotimah, matinya bagus, minta izin, oh Bang, apainnya kau deh? Kau kayak buang tabiat aja kau loh. Bang, apainnya kau? Katanya pula so enggak pula begini. Bang, kenapanya kau deh demam kau deh? Kenapa enggak mati sekalian deh? Katanya pula. Bang, aku minta izin ya. Loh kamu kemana deh? Ustadz tadi malam bilang Bang, kalau mau dosaku diampuni sama Bang, aku minta izin. Datang suaminya bertingkah pula. Enak kali kau enggak izinkan kau, katanya pula. Udah, kalau enggak diizinkannya tinggalkan. Kalau udah orang minta izin sama kita, Pak, izinkan. Orang minta maaf sama kita, Bu, maafkan. Kita pun punya kesalahan, maka kita minta maaf. Orang punya kesalahan, kita maafkan. Ada kadang orang gitu sampai mati pun tak aku maafkan kesalahan itu. Inilah orang yang keras hatinya. Kalau udah hati keras, maka semua kebaikan akan tertolak. Nasihat nggak masuk, apapun nggak masuk. Maka harus utamakan minta izin, minta maaf kepada keluarga kita. Anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, tetangga dengan tetangga. Jangan ada berselisih ya Bu, jangan ada berpecah belah. Perbedaan pendapat itu biasa. Bahkan di kalangan para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mewajibkan kunut, Imam Malik tak wajib kunut. Apakah mereka berpecah belah? Enggak. Begitu juga kita bermasyarakat ini, beda-beda pendapat itu biasa, tapi jangan sampai menjadikan itu berpecah belah sehingga retak hubungan ukhuwah Islamiyah yang sudah lama disatukan. Nah, yang kedua, persiapan menyambut Ramadan adalah persiapan ilmu. Ingat, amal ibadah akan tertolak kalau tak ada ilmu. Puasa orang, puasa dia. Sahur orang, dia pun sahur. Berbuka orang, dia pun berbuka. Tarawih orang, dia pun tarawih. Nah, harus ada landasan ilmu. Ada orang bilang kalau mandi Ustadz, basah rambut batal ya. Dari mana pula batalnya itu? Gosok gigi batal Ustadz puasa? Enggak batal. Ya Bu, nah ini harus penting kita tambah wawasan keilmuan kita tanya kepada guru-guru kita tanya kepada ustadz kita nonton YouTube yang itu adalah akurat kebenarannya sesuai dengan pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Mana yang membatalkan, mana yang makruh, mana yang sunnah dalam berpuasa, itu harus kita ketahui. Nah orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Karena inilah pentingnya pendidikan, inilah pentingnya ilmu. Kata Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, pelajari ilmunya. Barang siapa yang mau bahagia di akhirat, pelajari ilmunya. Barang siapa yang mau bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, pelajari ilmunya. Makanya doa kita enggak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikan kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami Allah dari panasnya api neraka. Terus kita belajar, Pak. Belajar itu, Pak, enggak ada liburnya. Bukan tergantung usia. Kata Rasul, belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Inilah pentingnya kita mendidik anak dengan pendidikan agama. Usahakan Pak, usahakan Bu, 5 anak kita harus ada 1 pesantren. Untuk apa? Untuk ketika kita mati nanti bisa dia menyeborangkan kita, ibaratnya kain bahasa kampung, bisa dia mengurus jenazah kita. Ini kadang-kadang sudah jenazah orang tuanya mau disumbayangkan, tapi tak ada anaknya yang pandai sholat jenazah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu ala hadzal maiti hadir rahimakumullah. Abang lagi nyolatkan ayah ya? Enggak bisa aku, Dek. Kau ya, Dek? Enggak bisa aku, Bang. Enggak ada yang bisa menyolatkan ayahnya. Sedih enggak, Bu? Ibu, sedih enggak? Awak sudah membesarkan anak awak, semua awak korbankan. Seorang ibu berjuang dia, Bu, bertaruh nyawa melahirkan anak, wahnan ala wahnin, 9 bulan 10 hari bertaruh membesarkan anak dalam kandungan, melahirkan, menyekolahkan. Begitu dia besar, pegar menyolatkan awak pun mati, tak bisa dia. Sedih kali kita. Makanya orang yang sedih meninggal dunia bukan sedih karena enggak tinggalkan mobil, enggak tinggalkan harta, enggak tinggalkan kebun. Orang yang sedih meninggal adalah tidak ada ditinggalkannya anak yang berilmu. Bangganya kita Pak, anak kita S1 matematika, S2 biologi, S3 filsafat. Kita bangga. Tapi sangat sedih kita ketika kita meninggal. Ini semua enggak difungsikan. Anak yang pintar komputer begitu mati, awak dikomputerkannya, awak mati. Tidak bisa dia. Sholat jenazah nggak bisa. Dek, apa kena diguntingkan lakin kapan? Nggak pandai aku, Bang. Masukkan layak ini nggak ngerti aku di mana adab kepalanya ini. Sholat jenazah bingung dia ini adab kanan kepalanya atau adab kiri. Dia nggak tahu ilmu, diberdirikannya mendiang ayahnya. Allahu Akbar. Habis sholatkan ayahnya dia pun mati. Nggak tahu dia ilmunya. Itulah pentingnya ilmu orang tuaku yang dimuliakan Allah. Maka ingat pesanku, kalau ada di daerah kita itu adalah ustadz, seorang guru ngaji, ustazah, muallim, muallimah yang biasa mengurus jenazah, yang biasa mengajari anak kita mengaji, muliakan, hormati, hargai. Ingat Pak, saat ini yang diintimidasi oleh hukum adalah para guru-guru. Baru-baru ini kejadian guru SMK menampar murid gara-gara merokok, mengadu pula amaknya nggak terima ditampar. Padahal kan seorang guru itu kan mendidik, kewajiban dia mendidik. Makanya aku bilang, maka Indonesia itu memang betul-betul luar biasa hukumnya. Tapi ada juga yang mengintimidasi. Salah satunya adalah kewenangan guru sekarang Pak sudah terbatas. Kalau kami dulu ditampar guru, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dilempar pakai sepatu nggak ada masalah. Sekarang nggak bisa lagi main-main begitu Pak. Maka sekarang anak kita ini banyak yang buta huruf. Kenapa? Apalagi pengaruh media sosial ini. Maka siapa yang menghajar anak kita? Kitalah orang-orang tua ini. Saya sering masuk ke sekolah SMP, SMA, SMK. Banyak anak yang nggak pandai ngaji. Orang tua yang bingung, banyak anak yang nggak pandai ngaji. Maka periksa anak kita belum pandai ngaji, si Yudi, si Yanto, si Suprayet, entah siapa. Ngajikan dia ke masjid, ngajikan dia ke guru-guru. Kenapa? Itu adalah investasi kita. Muliakan gurunya, apalagi mau Ramadan, berikan kainnya, berikan telekungnya, berikan pecinya. Begitu cara kita memuliakan. Jangan kita pelit terhadap agama ini. Karena semua yang hari ini Allah berikan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan dalam bentuk amal ibadah. Persiapan ilmu, ya Bu.
Nah, yang ketiga persiapan Ramadan adalah kesehatan. Ingat, puasa dengan sholat beda. Kalau sholat mau sehat, mau sakit wajib. Kalau puasa, kalau sakit parah tak wajib sholat, tak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah. Berapa yang dia makan, itulah dia berikan kepada fakir miskin. Itulah pentingnya kesehatan. Kita jaga kesehatan, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan dan kita bisa beramal dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah persiapan harta. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan bukan hanya puasa. Amalan itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, tapi sedekah di bulan suci Ramadan kata Rasul adalah sedekah terbaik. Nah, kita buat program, apalagi ada ini megah panggung kita. Apa disampaikan Pak PHBI, kita buat rapat di sini, kita buat program sedekah, ada namanya jaburan, sedekah ke masjid. Ibu-ibu mohon maaf, kan ada ibu-ibu 1 minggu nggak bisa puasa, maka amalannya bersedekah, memberikan makan, memberikan berbuka kepada orang yang puasa kata Rasul, sama dengan dia mendapatkan pahala puasa. Jangan pelit-pelit, kalau ngasih jaburan, jangan bakwan aja. Malam pertama sampai 30 bakwan aja. Yang tadarus itu pun masuk angin. Sesekali sate ke, lontong ke, bakso ke, apa masalahnya? Ini ditengok Adi ngantar bakwan, Kak Dewi ngantar bakwan, Bu Yuni ngantar bakwan, bakwan aja. Awak pun ngaji mati. Sedekahlah nasi goreng ke, apa ke? Ya Bu, ya Bu. Nasi goreng orang ibu tetean 10.000 satu orang, belikan beras berapa kilo, udah mainkan kacau, bungkus dah, kasihkan ke masjid ini. Itu amal ibadah. Kita pun gitu Pak, pas gajian bulanan udah mainkan, buatkan apa susu bandrek biar enak orang yang tadarus itu. Orang tua yang dimuliakan Allah, itu adalah amal ibadah kita ya. Jangan hanya air putih aja. Pun lemas. Taqabbalallahu minkum, habis ngaji mati waktu masuk angin. Ya Allah Tuhanku, kenapa? Karena ada amalan kita di bulan Ramadan namanya tadarus, baca Quran. Kita ramaikan masjid ini. Jangan hanya anak-anak dikasih tadarus. Tadarus itu maknanya luas. Tadarus itu adalah belajar, menyimak, mendengarkan, memperbaiki, mengamalkan. Ada kadang orang nggak mau pula diperbaiki, ngaji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia nggak mau diajari Pak, tapi mau ngaji dia. Allahus somad. Ini kan salah. Makanya tadarus itu prinsipnya 10 orang tadarus harus ada satu imamnya yang lebih baik dari 9 ini supaya bisa dia mengkoreksinya. Bukan hanya perkara khatam. Usah pun Ramadan bisa kita khatam Al-Quran. Tapi tadarus itu adalah bagaimana supaya bacaan kita meningkat. Nah, pemahaman kita tentang membaca Al-Quran meningkat, maka kita harus mau ditegur orang. Ini enggak, kau salah, kau yang enggak ngerti katanya pula. Disalahkan dia, dibilangnya awak enggak ngerti, kan gawat. Nah, jangan kita kayak gitu. Kita ramaikan masjid ini, insya Allah akan berkah perkebunan Cibaliung ini. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan ibu-ibu bisa menyisihkan uang-uang belanja ya Bu. Nah, ingat Bu, ingat. Ya Bu, kalau mau buat kue Ibu, buat kue dari sekarang. Gak usah Ibu malam 27 heboh Ibu buat kombang loyang, buat kue kipas, kue pijak, kue bakar, tak apa-apa aja. Ingat Bu, kata Rasul 10 malam terakhir Ramadan itu final. Awalnya itu babak penyisian, tapi finalnya adalah 10 malam terakhir. Mulai malam 21 sampai 30, di situ final kita. Bukan malah masjid ini makin tipis, harus semakin ramai. Bahkan Rasul mengikat pinggangnya, artinya mempersiapkan kesehatan mentalnya supaya bisa beramal ibadah, meraih namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dikalkulasikan, maka ini lebih daripada 83 tahun beramal. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sama dengan beramal 83 tahun lamanya. Ya Bu, kalau mau beli baju lebaran dari sekarang Ibu, nggak usah heboh Ibu. Di situ mau puasa, di situ baju lebaran. Kadang-kadang kita lupa beramal ibadah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir sebagai muhasabah kita, ingatlah bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah, cepat atau lambat
tua atau muda, sakit atau sehat, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Semua kita akan meninggal dunia. Oleh karena itu persiapkan perbekalan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sebaik bekal adalah takwa. Takwa ini tadi adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Aksiru zikru hazimil lazat, kata Rasul. Perbanyaklah olehmu mengingat yang memutus kelezatan, yaitu kematian. Ingat, kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi tergantung kita mau kembalinya, apakah kembali dalam keadaan baik atau buruk. Makanya doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khotimah. Ya Allah, akhirkanlah hidupku dengan akhir hidup yang baik. Jangan engkau akhirkan hidupku ya Allah dengan akhir hidup yang tak baik. Kita ingin meninggal pas sholat ya Bu. Bu, maunya ibu mati pas sholat? Nanti subuh ya Bu. Bapak mau meninggal pas sholat? Mau Pak? Kenapa diam Bapak? Takut Bapak? Iya Pak. Pak ingat Pak, takut nggak takut wajib mati. Ya Pak, kita wajib mati Bapak. Wajib hukumnya kita mati. Mau Bapak mati pas sholat? Nanti subuh ya Pak, minta tolong ya. Banyak kita lihat orang yang mati pas sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pas sujudnya itu nggak bangun-bangun Wak nih. Nggak bangun ini. Mati apa cemana kawan ini tuh. Jadi digulingkan Wak tuh. Nah, udah kayak gini dia. Rupanya udah dead, mati. Itu kepingin kita ya Bu. Bu, kepinginlah ibu mati pas sholat ya Bu. Lebih baik kita mati pas sholat daripada mati mencatur. Udah kalah mencatur, mati pula. Kalau menang masih mending ada kenangan orang. Ini pas kalah pula mati dia. Ya Bu, ingat, lebih baik kita mati pas sholat daripada mati gosip. Pas gosip ngono ya ngono. Datang Ijrail lewat. Oh ini cocok dicabut nyawanya, nggak mati. Nah, maka minta wafat dalam keadaan baik. Ya Allah, wafatkan aku pas sholat. Ya Allah, wafatkan aku pas baca Al-Quran. Ya Allah, wafatkan aku pas berzikir. Ya Allah, wafatkan aku pas bersedekah. Begitulah doa kita. Karena itu boleh begitu meminta ya Bu. Nah, ya Bu ya, minta begitu ya Bu. Ya Allah, wafatkan aku pas sholat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal. Amin. Dalam keadaan husnul khotimah. Langsung buruk sangka pula orang bapak. Ya kan bakal mati nih kita semua ini. Tapi matinya dalam keadaan husnul khotimah. Maka setiap aktivitas kita akhirkanlah dengan berdoa. Ya Allah, semoga Engkau wafatkan dengan wafat yang baik. Mau tidur kita jangan lupa berwudu. Jangan lupa kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Ditutup dengan ayatul kursi, ditutup dengan doa. Maka kita tidur dalam ibadah. Bangun pun begitu, bangun dalam ibadah. Itu yang kita harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian saja ceramah kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين استغفر الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Fazar Nasution atas niat bermanfaat. Semoga kita semua dapat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak.